kita lakukan itu, sujudlah almarhum almarhumah orang tua kita. Sujud di alam barzakh. Barusan ini Ustaz dapat juga informasi dari grup Tarbiyah Islami yang mengirimkan. Barusan 4 hari sudah dikuburkan, ada yang meninggal di Kalsel, Kalimantan Selatan. Ada dapat apa itu? 4 hari baru sudah dikuburkan. Orang yang masih hidup, terdengarlah suara tangisan dari dalam kubur orang yang 4 hari sudah dikuburkan. Menangis. Akhirnya keputusan orang tersebut, digalilah kuburannya. Digali kuburannya, dibuka lahannya utuh. Rupanya hidup orang. Dibawa ke rumah sakit, dipulihkan kesehatan. Nah, pesan dia kepada orang yang ramai ini, kita ini adalah jangan pernah lalaikan sholat. Seperti apapun kaum ibu-ibu setiap tahun melahirkan, jangan pernah lalaikan sholat. Seperti apapun kita bapak susah cari pipi, bekerja, kantor, kebun, mana saja, pagi sampai pagi lagi, namun jangan pernah lalaikan sholat. Itu inti. Rezeki itu dikejar, tak juga kan dapat dia. Dikejar, tak dapat. Lari kita dapat. Rezeki itu yang ngejar kita. Karena memang rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Jangan lalaikan sholat saja. Tidak akan merusakkan rezeki dan kehidupan, malah tambah sayang Allah. Allah buat kita berkasih sayang. Yang kedua adalah jangan pernah berhutang, mati dan kena berhutang. Karena salah satu penyebab azab dalam kubur adalah mati dalam posisi berhutang. Dan yang ketiga adalah tanamkan kasih sayang sesama orang banyak. Dimulai dari keluarga yang paling dekat. Jangan nanti orang yang dekat dengan kita musuhi kita, benci dengan kita. Orang lain aja yang sayang, karena tak tahu dengan perangai kita. Kalau yang dekat sayang sama kita, pasti yang jauh lebih sayang lagi. Tapi kalau yang dekat benci kepada kita, bisa saja yang jauh sayang karena tak tahu dengan perangai kita. Tapi kalau tahu dengan perangai kita, lebih benci lagi dia. Ya, almarhum alhamdulillah jasanya luar biasa. Amal kebaikannya sempat menunaikan rukun Islam yang 5. Itu yang target kita. Amal itulah yang menyelamatkan kita. Zamata belum ada di kota amal. Apabila mati Adam terputus amalan kecuali 3. Doa anak yang soleh itu yang terakhir. Ya kan? Yang pertama sedekahun jariyah, amalan kita sendiri. Yang kedua ilmu yang tafawubi, ilmu yang diajarkan. Orang tua mengajarkan ilmu kepada anak, cara berusaha, cara apa segala macam. Baru yang ketiga doa anak soleh. Doa anak yang soleh itu lihat dulu. Kalau dia mendoakan orang tuanya, sesudah itu dia narkoba, doanya ditolak Tuhan. Jangan nggak sembarangan anak itu terima doa sampai berorang tua, enggak. Anak itu mendoakan orang tuanya, tapi dia berzina, doa itu tidak terima oleh Allah. Makanya disebut doa waladin soleh, doa anak yang soleh. Elok perangainya, tidak melakukan keburukan, tidak melakukan dosa besar. Apalagi almarhum mampu meninggalkan 2 keluarga besar. Mungkin maksudnya tadi itu, Mbak ya. Nah, ini biasa aja dalam hidup. Laki-laki punya 2 istri, 3 istri, 4 istri biasa. Karena usah merasakan itu. Kami semuanya 18. Beradik kakak dengan 2 ibu. Ayah Ustaz itu tak pernah memakai jas, Pak. Tuh, sarungnya lo kayak per aja. Tuh, kan ada setrika. Tapi dia yang paling kaya di kampung tuh, Haji Husin namanya. Anak-anaknya selesai semua gitu. Yang tak selesai itu yang ada-ada.
Ini semua kalau kita membangkang sama orang tua, sulit untuk berhasil. Tapi kalau patuh, tidak pernah pakai jas dia. Oh, tapi adalah haji, zakat, puasa, rukun Islam sudah terlaksana semua oleh dia. Di kampung tuh dia yang pertama kali memiliki pompong paling terbesar itu belinya di Cina. Singapura belinya dari luar Cina. Dia tuh kenapa? Tapi tidak tahu dia makan es krim, makan Kentucky. Tak tahu dia. Pergi ke Bali, pas segala macam. Subhanallah. Dua. Diceritakan oleh mak Ustaz, mak saya ini dengan mak tiri saya bertengkar dulu. Pertama awalnya begitu. Kalau orang-orang dulu main sejundai, tahu sejundai? Tuh. Sejundai. Tapi itu tak terjadi. Tapi bertengkar ada. Tapi hebatnya lambat laun baik. Mak tiri satu lebih sayang lagi. Boleh bisa katakan mungkin kalau penilaian secara apa, mungkin lebih sayang pula lagi dari mak kandung. Kenapa? Waktu Ustaz sakit dulu, Ustaz pernah sakit dulu kena racun. Persaingan pendidikan. Tuh begini orang mengenal makanan, mereka tapi tidak tahu siapa ngasih, tahu segala macam. Yang mengobati merawat itu mak tiri itu lah. Ustaz itu. Tuh. Akhirnya bulan meninggal mak kandung Ustaz. Sekarang masih hidup mak tiri. Ayah sudah lebih dulu meninggal di usia 96 tahun. Hebat. 6 tahun sudah melaksanakan ibadah haji, dia meninggal. Hebat. Salut kita lihat. Dia bantu. Dia jualan ikan, kasihnya uang, masih ingat lagi itu 150.000 dulu tahu berapa banyak itu. Sampai sekarang datang kunjung segala macam. Waktu meninggal ayah itu apa yang terjadi? Tak ada satu pun mempersoalkan. Kenapa bikin persoalan, maksudnya adalah persoalan harta apa segala macam, tak ada. Kenapa demikian? Karena sebelum beliau meninggal, beliau sudah terangkan. Inilah. Sekarang bisa kita terangkan. Harta warisan. Harta warisan itu maksudnya apa? Harta yang ditinggal mati oleh seseorang, diperuntukkan untuk ahli waris. Itu yang disebut dengan harta warisan. Harta warisan itu berarti harta peninggalan orang yang sudah mati. Kadang-kadang ada di tengah masyarakat itu orang mati ya, belum mati lagi, sudah dibagi-bagi. Bagilah ya, bagilah mak. Itu tandanya anak yang tak menghargai orang tua, atau disebut dengan anak yang jahat. Kesimpulannya begitu. Kenapa demikian? Selagi orang tua, kalau kita fokus bicara pada orang tua, kalau orang tua itu masih hidup, maka harta itu adalah hak milik orang tua. Nak ingin digadaikan, nak ingin dijual, nak dia untuk berkat haji, beli mobil, terserah dia. Yang penting tanggung jawab kepada orang yang menjadi tanggungan dia, bisa dia lakukan. Tidak ada hak untuk membagi. Jadi itu bukan harta warisan kalau dia masih hidup. Sudah meninggal, barulah hartanya itu menjadi harta warisan. Harta warisan itu yang macam mana Pak Ustaz? Harta warisan itu Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati berupa barang yang bergerak, harta yang bergerak atau harta yang tetap. Yang bergerak itu seperti mobil, motor. Amin. Tetap tuh. Atau contoh bergerak. Yang tetap mungkin ya harta perhiasan, ya kan? Rumah. Perkebunan, tanah, rumah, ruko, itu tetap tuh. Itu namanya disebut dengan harta warisan setelah dia meninggal. Lalu siapa yang berhak menerima harta warisan ini? Nilai kita yang berhak menerima itu yang disebut dengan ahli waris. Ahli waris. Ahli waris itu siapa? Nah, kalau ayah yang meninggal, tinggallah lagi emak kita yang janda dan anak-anaknya. Nih, tuh, menantu tak ikut.
Dan cucu belum lagi. Jauh terhalang oleh anaknya. Yang kaji besar itulah tuh. Nih, mak kita dengan Anaknya. anak-anaknya. Tuh, itu belum. Lalu berapa mak kita dapat? Nah, ini kita nih. Harta warisan, kalau meninggal ayah kita, maka emak kita tuh dapat 1/4 dari seluruh harta. Dapat 1/4. Ingat nih, kalau berdua emak kita tadi, 1/4 lah dia berdua. Jadi paham? Dia salah paham nih? 1/4 lah. Itu kalau tak punya anak. Nah, nih, itu kalau tak punya Anak. dapat 1/4. Mak 1, mak 2 dapat 1/4. Kalau tak punya anak. Kalau punya anak, maka mak kita yang sudah menjanda tadi dapatlah dia 1/8. Mak seketik New York. Ya kan? Lalu selebihnya kemana? Ke anaknya. Itulah anak-anaknya. Kenapa begitu Pak Ustaz? Sebab emak kita tadi susah hidupnya, kok habis 1/4 tadi. Anaknya yang nanggung. Anak-anak kita nih yang ngurusnya. Nih. Lalu anak-anak, dari yang anak laki-laki ada anak Perempuan. Nah nih, Bapak Ibu jamaah sekalian bahagia, anak perempuan lebih sedikit dapat daripada anak laki-laki. Dalam ayat Quran diterangkan mislul hazal unsain. Saudara laki-laki mendapat 2 bagian saudara Perempuan. 2 Artinya contohnya Pak Ustaz, kalau saudara perempuan itu dapat 100, maka saudara laki-laki dapat 200. 200. Onde, memang tidak adil lah Pak Ustaz. Banyak pula saudara laki-laki. Abangnya sering mengatakan begitu. Nih, sering katakan begitu. Sebenarnya itulah syariat agama. Rahasianya apa Pak Ustaz? Kok payahlah saudara perempuan kita, ya kan? Kok sempat nyolot belaki, ataulah sudah belaki menjadi tidak belaki. Umpamanya ya kan? Ini susah hidupnya, tidak bekerja segala macam. Itu sepenuhnya ditanggung oleh Keluarga laki-lakinya. Itu makanya saudara laki itu lebih banyak dapat daripada saudara perempuan. Kita saudara laki berapa orang? 3 saudara perempuan? 3 pula. Jadi manja sebenarnya yang 3 orang ini. Kenapa? Ada 3 saudara laki yang akan mengurusnya. Tuh. Tapi kalau dia senang hidupnya, punya laki, lah pengusaha, punya segala macam, jangan pula menyulitkan lagi, kan? Aneh, itulah situ pula lah keringanan. Tapi kalau sempat terjadi apa-apa, saudara laki itulah yang bertanggung jawab. Ini enggak suaminya enggak bekerja, dia juga pada susah, segala macam. Kita saudara laki adalah yang mengurusnya. Begitu mas kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian harta di Indonesia ini ada 3. Satu secara adat. Nah, itu biasanya kalau di Pekanbaru nggak berlaku, gitu. Ya kan? Ini adat-adat kita Minang biasanya berlaku. Ada harta turun menurun, ya kan? Harta pusako. Pusako segala macam. Itu adat tuh. Ada lagi harta itu dibagi menurut hukum perdata. Harta dibagi secara hukum perdata itu berdasarkan kepada buku-buku perdata dari barat. Itu untuk orang yang apalah istilah, yang bukan Islam lah. Tapi khusus kita orang Islam, pembagian harta warisan itu sesuai dengan syariat Islam. Itu yang disebut dengan hukum faraid. Jadi tentang masalah pembagian harta warisan bisa dianggap enteng. Kenapa demikian? Banyak terjadi pertikaian keluarga dan saudara berpecah belah karena tentang pembagian harta warisan. Tuh, makanya dikembalikan kepada hukum Islam, dikembalikan kepada hukum faraid. Itu biasanya dari mana Pak Ustaz? Biasanya karena kita sudah diselimuti oleh sifat-sifat yang jelek, seperti sifat rakus, sifat apa segala macam, membesarkan diri sendiri, minta-minta. Tidak bisa seperti itu.
ayah jo ambo taruh, ambo yang merawat kami, bagus segala macam, mandikan ambo jo, makan, memasak, itu tidak bisa. Itu adalah kebaikan anak kepada orang tua. Tapi kalau urusan pembagian harta warisan tetap sesuai dengan hukum faraid syariat agama. Seperti tadi. Ini oleh kita. Kenapa demikian? Kita ketahui tentang masalah hukum pembagian harta warisan ini supaya jangan sampai orang tua kita meninggal, harta yang ditinggalkan itu menyebabkan kita masuk neraka. Kenapa demikian? Karena tidak bertegur sapa atau berpecah belah, bertengkar dan berselisih sanak famili atau adik kakak. Adik kakak. Nah, sementara Sumando menantu apa segala macam yang punya ilmu bantu untuk menjernihkan, bukan memperkeruh. Memang begitu deh pembagian harta warisan. Rezeki Allah yang jamin, memang begitu jatahnya terima. Apalagi jatah terima begitu itu, tidak hasil usaha kita sendiri. Itu untung ada yang ditinggalkan oleh orang tua. Kalau sandal jepit kok yang ditinggalkan ayo. Nah ini kan, tuh justru itu makanya oleh kita berusahalah tanamkan kekompakan beradik kakak keluarga besar kita, yaitu khusus dari anak dan istri cucu dari almarhum Bapak Syafi'i Umar bin Umar itu. Tanamkan kasih sayang. Kok lebih terkurang yang makan siapa? Kan anak cucu kita juga, kan keluarga kita juga, adik kakak abang kita juga. Justru itu makanya kalau dalam syariat agama boleh membagi harta warisan itu sama banyak. Kumpullah yang bernampi. Bagaimana? Kemudian kalau sama banyak aja lah bang. Sama banyak aja lah. Setuju? Setuju. Kalau suka, rela, apa boleh itu. Tapi rasanya kan bertengkar, rasanya tidak ada yang suka segala macam. Tak bisa begitu dong. Awak kan ada hukum faraid. Isu payah ini kok banyak lo yang kedua awak ini dong. Nanti di rumah sakit kalau macam sebagai sakit. Iyalah kalau seorang perempuan sakit, kalau seorang laki yang sakit. Itu bagaimana? Itu bagaimana? Iyalah. Jadi rasanya kan ini timbul pertengkaran, maka kembalikanlah pembagian harta warisan itu kepada hukum agama faraid. Nah, namun bagaimana? Ada kadang-kadang yang harta vital yang tak bisa dibagi untuk keselamatan keluarga. Contohnya apa? Rumah yang diperuntukkan untuk yang satu. Ada rumah yang diperuntukkan untuk nomor dua, yang akan ditempati oleh dua keluarga. Mungkin selain itu bisa dihitung. Yuk, mobil berapa? Nah, tapi khusus mobil lama jangan untuk Ustaz. Sekarang video dia. Aduh pamannya ya bercanda. Aduh kebun hitung apa hitung. Boleh kita. Barulah nanti. Jadi kalau sudah bisa itu ditentukan, kalau memang iya, oh bagaimana? Ada kesepakatan. Udahlah bang, kita gerakkan aja lah sama-sama. Ada yang seperti itu kadang-kadang tuh bikinlah oleh dia perusahaan atau bikin toko oleh dia. Hasilnya untuk bagi berenang kakak segala macamnya. Boleh seperti itu. Tapi rasakan dan ingin apa? Maka diserahkanlah, dikembalikan lagi pada hukum faraid tadi. Total berapa? 10M. Tidak 10M ini yang harus dibagi semuanya. Ada yang tinggal 1M. Nah, ini kan yang 9M inilah. Kenapa yang 1M ini digunakan untuk umum di sini itu maksudnya apa? Ada adik kakaknya kasih sedikit, walaupun tidak terhitung bagian ya, tapi kasih. Ada apa lagi maunya? Yang apa? Termasuk malah kalau kita sempat malam ini membagi harta warisan, yang hadir nih kasihnya. Artinya kasih sebagai tanda apa? Bukan bagian dia, tidak. Nah, sedekah. Karena dia hadir melihat mimpi ini. Apalagi yang memang ada hubungan dengan almarhum. Begitu maksudnya. Akhirnya semuanya jadi tenang. Malah harta yang dibagi itu dapat semuanya jadi tenang. Jadi tenang pula almarhum orang tua kita di dalam kubur.
Jadi kuburnya jadi lapang, doa kita jadi apa, amal ke harta yang ditinggalkan mengalir pahala sama dia. Sama sedekah jariah itu bukan sedekah keluar saja. Anak yatim beli lampu merah, enggak. Tapi kepada Keluarga. keluarga cucunya ini yang mendapatkan ini. Itu makanya infak itu yang paling utama Keluarga. dulu, baru orang lain. Betul. Untuk apa kita nolong orang lain sementara yang paling dekat Susah. Tidak sama tuh. Boleh kita saudara laki-laki, kita bantu saudara perempuan kasih 50.000. Pamannya kan itu tidak sama pahalanya dengan 50.000 yang kita kasih kepada perempuan yang tak kenal. Jauh berlipat ganda lagi. Maka bersedekah kita dengan tetangga sebelah jauh lebih besar pahalanya semangkuk gula ini dengan bersedekah kepada tetangga yang enggak Jauh. maka dimulai dari yang dekat. Oleh karena itu pesan Ustaz karena Ustaz juga sudah masuk, tolong kepada saudara-saudara, keluarga untuk sayang kita kepada orang tua kita. Tolong kita selamatkanlah harta tadi dengan berbagi. Kalau rasa tak dibagi, rasanya jangan sampai ada pertengkaran sedikit pun. Rasanya setuju, boleh bagi data. Kalau tidak setuju, kembali kepada hukum paramin. Tapi rasanya kalau ingin dijalankan, jalankanlah bersama supaya lebih akrab. Namun karena hidup sudah masing-masing, sudah berkeluarga ya kan, yang laki-laki sudah berkeluarga, yang perempuan sudah berkeluarga, tentu nak ingin mengurus kapal masing-masing ya kan. Mana yang jatah, kembalikanlah jatah masing-masing. Tentu saja sesuai dengan bagian harta warisan. Namun lebih terkurang, jangan sampai bertengkar dan bersakit hati. Jangan pula bertemu sapa lagi. Aku cerita bang jalan ke rumah dia, Mayer teh, adik itu punya banyak dapet itu. Jangan begitu lagi. Itu salah tuh. Ke kohul kita perginya lagi. Kohul lebih berbeda. Kenapa demikian? Insya Allah lah. Malah kalau bahkan boleh saudara kan. Saya tidak ikut ngambil ya harta warisan kalian aja yang bagi. Yang saya punya aja nak terangkan. Nah, itu umpama boleh seperti itu dah. Begitu lagi. Apalagi makanya dilarang sekali sampai bertengkar dengan rasanya itu yang dapat saya sampaikan. Namun kalau ada yang ditanyakan silakan. Bapak saya kan meninggal udah 12 tahun kan? Ya. Sampai detik ini karena kami juga nggak mikirin harta warisan itu sebenarnya bagian ibu saya kan masih hidup. Betul. Jadi ya dibiarin aja karena peninggalan itu memang kan cuma rumah tuh ceritanya. Iya. Itu saya ada dengar katanya nggak boleh tertunda sampai 12 tahun lama itu walaupun misalnya ibu tinggal di situ, tapi bagi dulu hartanya secara bijak ini pokoknya jatah kamu segini, jatah kamu segini, udah nanti kita bilang mak tolong jagain hartanya gitu, mama tinggal di sini, katanya harus ini betul nggak tuh? Sebenarnya ahli waris itu kan punya hak, tapi kan ahli waris ini tidak ada yang menuntut. Ya. Nah, apalagi mak kan masih hidup. Ini sebenarnya ngomong atau tidak ngomong sudah sama saja dengan mak mengurus harta peninggalan ayah. Berarti nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kecuali kalau seandainya ahli waris ini sudah menuntut. Gimana caranya nih? Ayah kita udah meninggal. Udah lama pula lagi, udah masuk tahun kedua nih. Masalah hartanya. Nah, berarti kan ada yang apa umpamanya nih. Ini sudah 14 tahun pula kan? Ada yang menuntut seperti itu. Maka dikembalikanlah kepada tadi hukum asal pembagian harta warisan sesuai dengan hukum parohi. Nih, umpamanya ada berapa umpamanya? Ada 5 umpamanya kan? Nah, uang harta warisan semuanya ada 5M doh atau 4M umpamanya kan? Nah, umpamanya 1 itu ya apa? Kasihlah bagian dia. Oke lah. Ini bagian abang ya. Nah, dikasihlah 900 juta. Nah, ini tinggal lagi bagian yang keempat nih, jeramak aja lah yang bayar. Boleh juga seperti itu. Yang penting jelas. Nih, tapi kalau anak-anak itu tak ada yang menuntut, tak apa-apa, tak perlu apa. Tak masalah. Ada yang lain? Silakan ada yang bertanya. Silakan. Ustaz, Iya. mau tanya Nah. sedikit aja ya. Mau nanya masalah 40 hari, 7 hari itu hukumnya gimana tuh Ustaz? Ya. Jadi kalau takziah dalam hadis Nabi itu hanya 3 hari. Nih lagi dah. Hanya 3 hari. Cuman kan ada menuju hari, 40 hari, meratui hari, ada 1000 lagi kan? Nih. Nah kalau kita baca itu syariat dari Nabi itu tak ada. Cuma lalu bagaimana Pak Ustaz?
orang dulu, ini lagi nih, orang dulu, dan juga bahwasanya selalu ingin mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Dia selalu doakan setiap waktu. Tetapi ada waktu-waktu tertentu orang ramai, karena memang ada alasan hadis Nabi. Bila berkumpul lebih dari 40 orang, bila berzikir dan berdoa, doanya itu akan ditolak oleh Allah. Nih, itu yang dicapainya. Maka pada hari yang ke-7, dia kumpulkanlah rezeki sebagai bersedekah kepada orang banyak, niat pahala untuk orang yang diundang. Itu makanya terjadi menuju hari. Jadi kita yang tak melakukan 7 hari tidak masalah. Si anu tuh rumahnya gadang, piti, kayu, anak-anak banyak, nama antul, tahu riset banyak. Nggak ada nampak menuju hari, nggak ada nampak 40 hari, ya kan? Nggak masalah. Cuma kan ada waktu-waktu tertentu. Nah, sudah 7, 40. 40 kenapa demikian? Mengambil jumlah-jumlah tertentu. Kenapa demikian? Orang pulang haji, 40 hari pulang haji itu doanya masih mustajab. Orang meninggal, 40 hari meninggal, rohnya masih ada, masih baru, ya kan? Jadi sangat berharap dengan doa kita. Kumpul lagi ramai, ya kan? Itu biasa. Jadi kalau diambil dari hukum agama, tidak ada. Jadi jangan dikatakan itu wajib, tidak ada. Enggak, dan tidak. Nih, kenapa demikian? Tidak selamanya yang tidak ada zaman Nabi, ada kita lakukan itu tidak mesti. Nih, kenapa? Karena itu yang kita lakukan itu adalah hal yang terbaik. Urusan ini Ustaz juga berdebat. Berdebatnya apa? Zikir, mengeraskan zikir dan doa sesudah sholat. Ini, kenapa demikian? Rasulullah SAW pernah mengeraskan dan sering mengeraskan zikir dan doa sesudah sholat. Untuk menghafal, kenapa? biar umatnya tahu. Karena Nabi ingin mengajarkan makmumnya tahu dengan zikir yang apa dibaca sesudah sholat. Itu sebenarnya dari situlah. Makanya zikir dan doa sesudah sholat itu dikeraskan supaya makmum lebih tahu. Lalu bagaimana dengan menuju hari pas segala macam? Itu adalah waktu-waktu mungkin kesempatan bagi kita mengumpulkan orang banyak. Namun itu tidak salah bila kita lakukan, dan tak berdosa pula kita tak melakukannya. Kalau kita dengar ucapan orang mati, kita jadi lakukanlah yang tidak tahu sesuai dengan syariat agama. Kalau tidak tahu, kita ada yang perlu ditanyakan. Jadi memang bagus kok. Kenapa? Karena doa bersama jauh lebih mustajab daripada doa sendirian. Dan ada kata-kata yang tidak sampai. Cuma doa anak aja yang sampai. Tidak, doa harus sampai. Jangankan doa kita lagi. Rasulullah kan pernah terjadi tuh Ja'far meninggal. Dan terjadi juga dalam sejarah dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari diterangkan tuh ada 2 kuburan, sedang dalam kuburan itu disiksa oleh Allah. Yang satu kencing tak dibasuh, yang satu sudah tak suka ngadu domba, disiksa di dalam. Rasulullah lewat, takut Rasulullah mendengarkan jeritannya. Diambil Rasulullah pelepah tamar, dibelah 2, lalu sudah ditancapkan ke 2 kubur itu. Untuk apa ya Rasul? Selagi pelepah kurma ini tertancap, masih hijau basah, bertasbih untuk memberi keringanan kepada azab orang dalam kubur. Pelepah tuh, apalagi saudara kita yang muslim beriman, tentu lebih sampai. Sedangkan kayu aja sampai, lagi kita begitu. Kalau urusan sampai tidak sampai ya. Urusan Allah. Nabi yang melakukan seperti itu. Ada lagi? Baiklah, ini mudah-mudahan. Jadi kalau bisa, bikinlah keluarga besar kita ini adalah arisannya sebulan. Nanti sebulan sana, nanti ke sana lagi. Jadi saling kunjung-kunjung itu tambah terikat kasih sayang bikinnya. Tapi kalau tidak ketemu-ketemu tuh rasanya seperti orang lain. Nih ada apa ya? Jadi padahal kita ada hubungan nasab, ya kan? Hubungan keturunan. Itulah hendaknya. Jadi anak-anak kita terus seperti itu nanti, sehingga tidak ada satupun yang terlantar.
Karena semuanya kan akan kita apa? Ini kita sudah sekolah atau belum? Ayah, projo, titi, ya, betul lah keluarga kita iuran lagi. Begitu. Jadi semua keluarga selamat. Kalau keluarga itu selamat, tentu RT-nya selamat. RT selamat, RW jadi jaya. Mudah-mudahan ya. Dan oleh karena itu, tolong pertama, terakhir adalah apapun yang kita ingat dari keburukan dan kekhilafan dari almarhum, tolong jangan jadi dendam. Bebas dulu. Sudahlah ya, sudahlah wahai suamiku, sudah aku maafkan. Wahai sebagai cucu, atau sudah aku maafkan. Relakan. Karena menantu mana tahu ada silang sengketa waktu dia masih hidup kan. Ini kadang-kadang kita ini ada hati sakit karena bukan kesalahan dia, tapi karena salah paham, salah pandang atau salah macam. Maafkanlah dia. Sesudah itu mempahatkanlah harta yang beliau tinggalkan tadi untuk kehidupan keluarga masing-masing dengan tidak ada sengketa sedikit. Dan setiap kali berdoa, tolong jangan lupa doakan dulu. Itulah yang menyelamatkan orang tua yang masih hidup. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.